Jadi sebelum netizen pada berargumen yang bener gini, yang bener gitu, saya mau tanya dulu deh. Pola hidup Anda sudah benar belum? Pola makannya masih makan junk food? Udah makan sayur buah 7 porsi sehari? Udah olahraga belum? Udah cek belum vitamin D levelnya berapa? Emang cukup? Yakin cukup? Dia udah dikasih tahu yang benar tetap ngeyel. Ya udahlah, kembali percaya masing-masing aja. Duh netizen, ini tuh bukan soal kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Itu pendapat dokter, walaupun terkesan bertentangan, tapi mereka semua itu punya sumber jurnal website yang valid untuk mendukung pendapatnya tersebut. Jadi mau jemur di jam 7, 8, 9, 10, bahkan siang bolong jam 12, itu semua bisa-bisa aja. Dengan benefit dan resikonya masing-masing, dan itu yang perlu kita tahu. Jadi bukan kembali ke kepercayaan masing-masing, tapi kembali ke situasi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing. Jadi pertanyaannya itu bukan bagaimana cara dan waktu berjemur yang benar, tapi bagaimana cara dan waktu berjemur yang tepat. Tepatnya saya belum tentu tepatnya Anda. Video pembahasan kali ini akan membawa Anda ke tepatnya Anda. Oh iya, maaf buat yang belum kenal, perkenalkan saya Dr. Gigi Puspita Mayangsari. Sebelum ngejudge ngapain ini Dr. Gigi slice influencer dengan background bling-bling ngomongin vitamin D dan jemuran, you better check my description box karena di situ udah ada sumber semua dokter yang aku bahas, jurnal-jurnal dan websitenya. Dan juga ada timestamp dari video ini, jadi daftar isinya ada. Jadi kalau mau jump langsung ke conclusionnya silahkan. Tapi kalau mau tahu analisa saya dari awal sampai akhir harus ditonton, jangan di skip. Jangan share sepotong-sepotong ya ke orang lain karena nanti memicu misinterpretasi. Terus kalau ada jurnalnya seru lagi, langsung diskusi aja di comment section. Karena saya nggak bakal punya waktu untuk bacain semua jurnal yang ada di dunia ini. In fact, nobody can do that. Jadi nanti kita langsung diskusi di bawah aja. Oke, saya langsung koreksi info yang banyak beredar aja ya. Berjemur itu bukan dalam rangka untuk membunuh COVID-19. No, berjemur itu dalam rangka untuk mendapatkan UVB yang bisa membentuk vitamin D di kulit kita yang berperan penting dalam sistem imun, kesehatan tulang, otot, sendi, dan gigi. Dan defisiensi vitamin D itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit seperti autoimun, cancer, diabetes, hypertension, alergi, bahkan depresi. Dan hati-hati untuk ibu hamil, itu jangan sampai defisiensi vitamin D, Bumil, karena akan ngaruh ke janinnya ya. Dari sebelum ada balada coronavirus, saya sudah cek vitamin D level saya, nggak cuma sekali tapi 2 kali. Saya sudah suplementasi, saya sudah berjemur sebelum ada pandemi coronavirus. Thanks to my favorite naturopath practitioner, Ibu Debbie Jane Marie. Sangat mengagetkan kalau saya bisa melek tentang defisiensi vitamin D ini bukan dari dokter konvensional, tapi dari naturopath practitioner. Jadi sebelum netizen pada berargumen yang bener gini, yang bener gitu, saya mau tanya dulu deh. Pola hidup Anda sudah benar belum? Pola makannya masih makan junk food? Udah makan sayur buah 7 porsi sehari? Udah olahraga belum? Udah cek belum vitamin D levelnya berapa? Emang cukup? Yakin cukup? Katanya kalau ngomong harus berdasarkan data. Jadi saya mau lihat dulu vitamin D levelnya berapa. Harus ada hasilnya dong, tes masing-masing berapa baru bisa ngomong. Karena banyak banget loh faktor yang mempengaruhi pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, baik dari matahari ataupun dari suplemen ataupun dari diet. Buat yang belum pernah tes, mumpung lagi di rumah aja, coba browsing. Kali aja ada lab yang mau home service. Tapi kalau saya kayaknya nunggu balada COVID-19 yang kelar deh, baru mau tes lagi untuk yang ketiga kalinya. Oke, yuk kita bahas setajam silet. Setelah melihat berbagai macam pembahasan dari dokter, ada yang nyaranin berjemur jam 7-9 pagi, ada yang nyaranin berjemur jam 10 tepat, ada yang nyaranin berjemur antara jam 11 sampai jam 1 siang. Tenang ya, itu semuanya benar kok. Yang kurang tepat itu sebenarnya jumping conclusionnya. Tipikal orang Indo kan, maunya baca kesimpulan tapi nggak mau baca analisanya. Most importantly, sekali lagi, kalau mau debat, please tunjukin hasil tes vitamin D kalian masing-masing. Bukan debat sih. Bukan debat, diskusi. I don't want a debate, I want a conversation, a very good one. Karena gini, jangan berpikir mentang-mentang kita tinggal di negara Indonesia yang cahaya mataharinya sangat berlimpah, terus jadi kita nggak punya resiko kurang vitamin D. Penelitian menyatakan sebaliknya. Karena behavior kita towards
sunshine itu udah berubah banget, terutama kalangan sosial ekonomi menengah ke atas yang kerjanya di ruangan tertutup dan jarang terpapar sinar matahari. Ini penelitian di Southeast Asia, Asia Tenggara, Indonesia masuk di Asia Tenggara ya. Vitamin D status and sun exposure in Southeast Asia. Banyak studi yang mendefinisikan defisiensi vitamin D itu ketika kadarnya kurang dari 20 nanogram per mililiter. And you know what? Lari guys. Vitamin D level aku 15 nanogram per mililiter. Dua sepupu aku yang tes 15 juga. Teman aku yang tes 15 juga. Dan ada satu lagi yang even worse 10. Bahkan beberapa dari followers aku ada yang 8, 7, bahkan aku pernah dengar ada yang 4. Padahal nilai normalnya kalau di lab itu rujukannya 30 sampai 100. Optimumnya 80. Bayangin tuh yang nilainya 4 tuh apa kabar? Ada juga penelitian di Delhi, kota India yang sunshine-nya very abundant. Itu hasilnya 91% defisiensi vitamin D. Jadi dari mana bisa bilang cukup kok dari makanan, cukup kok jemuran pagi misalnya, tapi berapa menit doang kalau nggak ada bukti data level vitamin D-nya berapa. Banyak banget faktor yang mempengaruhi pembentukan vitamin D via kulit dari UVB. Faktor eksternal seperti lokasi dan musim. Di yang 4 musim sama yang di tropis pasti beda. Waktu, ya pagi sama siang hari beda. Terus ketebalan awan, kaca, UVB itu yang bisa membentuk vitamin D itu ya, dia itu nggak tembus awan dan nggak tembus kaca. Yang tembus awan dan kaca itu adalah UVA yang bikin aging, bikin keriput, sunspot, freckles. Terus faktor internal seperti warna kulit, makin terang ya makin cepat bikin vitamin D-nya. Makin coklat makin seksi, maksudnya makin susah bikin vitamin D-nya ya. Terus sunscreen, ya walaupun kebanyakan orang kan pakai sunscreen nggak sesuai dosis ya, jadi nggak bakal terlalu keblok juga gitu sinar UV-nya. Dipengaruhi berat badan dan juga umur plus pakaian. Jadi hati-hati ibu-ibu yang hijab itu pasti resiko defisiensi vitamin D-nya jauh lebih besar daripada yang nggak pakai hijab. Ada juga yang secara genetik itu lebih beresiko untuk defisiensi vitamin D. Plus kalau lebih sering olahraga itu vitamin D-nya akan lebih banyak kepake daripada yang jarang olahraga. Dulu kan disuruh jemuran jam 7 sampai 9 pagi. Terus sekarang muncul anjuran berjemur yang benar itu antara jam 10 sampai jam 2 siang karena UVB adanya di siang hari dan pagi itu banyak kan UVA dan UVA lebih merusak kulit gitu kan. Terus katanya jemur pagi itu kurang update dah, udah kuno. Nah, anjuran ini sebenarnya datang dari beberapa jurnal yang dibahas oleh Dr. Afri. Kalau mau lihat lengkapnya bisa ke highlightnya Dr. Afri yang vitamin D itu udah lengkap banget. Judul jurnalnya adalah Ultraviolet Radiation and Health, Optimal Time for Sun Exposure. Nah ini aku nggak punya full aksesnya, jadi cuman bisa tunjukin kesimpulannya. Nah kesimpulannya adalah sintesis vitamin D yang optimal dengan resiko minimal dari keganasan melanoma itu adalah berjemur di jam 10 sampai 1 siang. Kemudian rekomendasi kesehatan untuk menghindari sun exposure jam 10 sampai jam 4 sore may be wrong. Mungkin salah. Kita keep dulu infonya ya. Sekarang kita akan bahas dari dokter yang paling ngehits di sosmed. Soalnya videonya beredar kan karena masuk TV, jadi masuk Instagram sama YouTube juga. Dr. Tan Sot Yen, ahli gizi. Beliau menyarankan untuk berjemur di jam 10 pagi karena udah cukup panas. Untuk kulit yang terang mungkin sekitar 15 menit, untuk kulit yang agak gelap mungkin sekitar 20 menit. Dengan kulit yang sangat terexposure, kalau bisa punggung juga kena, pakai daster sundul bolong kalau kata beliau ya. Karena punggung itu luas banget. Makin luas kulit yang terekspos akan makin cepat membentukkan vitamin D-nya, makin banyak. Kenapa nggak jemur pagi hari? Karena pagi hari itu banyaknya UVA dan kita nggak mau kena UVA karena UVA bikin aging, keriput, dan flek. Beliau juga ingetin untuk nggak jemuran sampai gosong. Ya iyalah ya, sebenarnya kalau udah berasa panas merah juga pasti kita langsung out kan. Nggak mungkin kita biar sampai gosong nggak sih? Kecuali kalau nggak sadar main di pantai. Pasti aku juga nggak mau panas-panasan kayak gitu. Ini kan yang dibahas dalam rangka untuk membentuk vitamin D. Pernyataan beliau tentang UVA yang banyaknya di pagi hari itu juga bisa kita cross check di jurnal yang tadi juga. The sunlight in the early morning and late afternoon contain mostly UVA, not UVB. Aku tambahin ya, perlu diingat juga UVB itu juga bisa menyebabkan sunburn dan kanker. Kita lihat di jurnal ini, judulnya Patterns of Ultraviolet Radiation Exposure and Skin Cancer Risk. Both UVA and UVB itu berkaitan dengan kanker kulit. Sekarang kita simak pendapat dokter yang ekstrim berjemur di siang hari antara jam 11 sampai 1 siang, yaitu Dr. Henry, spesialis ortopedi,
Ini videonya ada di YouTube juga, ada channel YouTube-nya, jadi aku link di bawah, kalian harus nonton versi aslinya. Jadi beliau menyampaikan bahwa dewasa muda itu cukup 15-20 menit aja berjemurnya di waktu yang optimal, yaitu siang hari, jam 12. Kalau ada kompromi antara jam 11 sampai jam 1 siang. Akan mendapatkan maksimal 20.000 IU vitamin D3. Ingat, kalau berjemur maunya efektif, efisien, jadi waktu singkat dapat banyak. Kenapa siang hari? Karena yang kita cari UVB yang akan menghasilkan vitamin D. Sebenarnya di siang hari bukan cuma UVB aja sih, UVA-nya juga ada. Karena UVA itu sifatnya all year long. Halo guys, di kantor pun aku juga cari nih ya. Karena UVA yang di taman kota ini. Maka dari itu, Taman Surya, pendapatnya Jalan Taman sangat Surya. pendapat Dr. Santosnya Di kantor keempat tapi ini saya juga kalau untuk cari perempuan guys. beda lagi, karena kemampuan orang yang sudah berumur Menghadap untuk matahari melindungi dari timur. matahari itu sudah menurun. Di penelitian di usia 60 tahun itu menurun sampai 25% aja. Jadi ibaratnya kalau dewasa muda Jam jam 8 12 sampai jam atau 20.000 itu jam selama 15 menit, sampai jam berarti 8 lah. orang usia 60 Kira. tahun butuh waktu 1 jam Kita cek guys ya. kayak gitu. Nggak mungkin kan ya, nggak mungkin. Kalau Dr. Henry menyarankan untuk suplementasi aja, karena kalau berjemur mudaratnya lebih besar daripada benefitnya. Walaupun suplemen ada untung ruginya juga ya, jadi nggak bisa sembarangan. Oke, ini ada tambahan dari dokter spesialis kulit dan kelamin kesayangan aku juga, Dr. Mita SPKK, untuk nambahin ilmunya. Karena kemarin pada saat saya filming dan edit itu Dr. Mita belum ngepost. Jadi ini saya tambahin ya, karena penting banget untuk diperhatikan juga. Dari textbook dermatologi ini, kalau urusan bikin kanker kulit, sebenarnya UVB malah lebih menjadi biang kerok dibandingkan dengan UVA. Kemudian pada saat pagi hari, memang UVB-nya itu belum maksimal, begitu juga dengan UVA-nya. Pada saat siang hari, memang UVB-nya maksimal, begitu juga dengan UVA-nya. Jadi teori yang bilang jangan jemur di bawah jam 10 karena belum ada UVB dan banyaknya UVA itu tidak tepat, karena di negara tropis yang terletak di garis ekuator, UVA UVB muncul hampir bersamaan atau bisa dibilang simultan. Banyak UVA bukan berarti cuma UVA aja, tetap ada UVB-nya. Kemudian teori UVA bikin kanker kulit itu sebenarnya UVA dan UVB sama-sama bikin kanker kulit, bahkan faktanya UVB itu lebih karsinogenik dibandingkan dengan UVA. Nah, biar seru sekarang kita ke dokter yang ekstrim, berjemur harus jam 7 sampai 9 pagi, selain itu sesat. Dr. Gahrani Chen, Obgyn ya, spesialis kandungan. Di sini beliau mengemphasize kalau UV radiation di jam 10 sampai jam 2 itu lagi tinggi-tingginya, lagi berbahaya-bahayanya. Dan benar, memang itu ada kok sumbernya, grafiknya ada. UV radiation paling intensnya di jam 10 sampai jam 2 siang. Sebenarnya saya sangat menunggu penjelasan yang lebih luas sih dari Dr. Gahrani. Soalnya kalau based on this terus langsung jumping conclusion bilang berjemur di atas jam 10 itu sesat, itu lumayan bikin netizen panik ya. But oh well, kita simpen dulu info ini. Sekarang kita simak penjelasan dari Dr. Jaslyn. Dr. Jaslyn sebenarnya netral dan benar-benar ngebahas risk and benefitnya. Jadi langsung cek highlightnya Dr. Jaslyn aja. Walaupun aku tahu, Jess, kamu tuh pasti lebih pro untuk gak jemuran kan, karena takut gosong. Ya, aku juga sih sebenarnya. Ini aku kasih lihat salah satu pembahasan dari Dr. Jaslyn dari websitenya AAD, American Academy of Dermatology. Aku bacain ya di sini. Karena UV rays dari matahari dan dari alat tanning itu bisa menyebabkan kanker kulit, jadi AAD tidak merekomendasi mendapatkan vitamin D dari sun exposure ataupun dari alat tanning. AAD merekomendasi untuk mendapatkan vitamin D dari diet dan suplemen. Tapi kalau orang awam ngelihat postingan begini aja, pasti jadi mikirnya, oh, gue nggak boleh kena matahari sama sekali ya. Padahal nggak bisa gitu ya. Saya kemarin juga udah diskusi sama Dr. Jaslyn. Kalau untuk di Indonesia yang tingkat sosial ekonominya rendah, masa iya sih dipaksain harus suplementasi vitamin D dan nggak boleh kena matahari? Walaupun sebenarnya kenyataan di lapangan ya, yang sosial ekonominya rendah itu lebih nggak beresiko kekurangan vitamin D karena mereka lebih terekspos sama matahari. Yang sosial ekonominya menengah ke atas nih justru yang lebih beresiko, karena biasanya kan ya kerja di ruangan tertutup gitu, yang seharusnya bisa lebih afford vitamin D supplementation ya. Oke, sekarang kita ke dokter yang balance di tengah-tengah deh. Dr. Tony Setio Budi, spesialis bedah ortopedi. Beliau juga punya YouTube channel, jadi langsung cek aja linknya di description box. UVB didapatkan paling tinggi saat matahari itu benar-benar di atas kepala kita, yaitu jam 12 siang.
mungkin butuh sekitar 10 menit aja kalau berjemur di jam ini. Ini kurang lebih sama kayak pendapat Dr. Henry lah ya, jemurnya siang bolong. Tapi, nah menurut beliau, kalau disuruh untuk jemur siang hari, itu kan compliance-nya rendah. Apalagi ibu-ibu yang tidak mau gosong, ya kan? Jadi sebenarnya bisa aja kok jemuran di pagi hari itu ada UVB-nya, tapi yang nggak sebanyak di siang hari. Jadi kalau misalnya mau jam 7 udah nongol matahari, itu bisa sekitar 30 menit menurut beliau. Oke, kita keep dulu info ini. Bener nggak sih jam 7 cukup 30 menit aja? Nanti ada jurnalnya di bawah. Sekarang kita simak saran dari Dr. Dia, spesialis kulit dan kelamin. Dr. Dia ini merujuk pada satu penelitian yang mungkin bisa kita anggap sebagai patokan kalau di Indonesia, karena ini penelitiannya di Jakarta, walaupun tahun 2005 penelitiannya dan baru dipublish tahun 2008 kalau nggak salah. Menurut beliau, ini metode penelitiannya baik dan relevan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah memang yang paling efektif untuk sintesis vitamin D itu jam 11 sampai jam 1 siang. Bisa jemuran sekitar 7,5 menit aja. Tapi itu kan lagi trik-triknya. Dan lagi subjek penelitian ini tuh orang tua loh, umur 60, 70-an. Jadi akhirnya di penelitian ini berjemurnya itu jam 9 pagi, tapi sesuai dengan perhitungan di metodenya Holix, berjemurnya harus lebih lama, yaitu 25 menit dengan wajah dan lengan yang terekspos tanpa sunscreen selama 6 minggu berturut-turut. Setelah dites kembali, kadar vitamin D-nya itu naik sekitar 51%, jadi efektif juga. Ingat ya, tetap hati-hati, jangan sampai gosong, karena menurut dokter Dia, dosis sinar UVB yang menyebabkan kerusakan DNA dan akhirnya jadi kanker kulit itu lebih kecil daripada dosis yang menyebabkan kemerahan dan sunburn. Nah, sebenarnya ada limitation juga dari penelitian ini yang dibahas di jurnal yang Southeast Asia tadi. Jadi UV mirror yang digunakan di penelitian yang di Jakarta itu nggak membedakan UVA dan UVB. Sebagai contoh ya, panjang gelombang radiasi UVA itu bisa menyebabkan kemerahan tanpa ada pembentukan vitamin D sama sekali. Ini mungkin maksudnya kalau lagi mendung kali ya. Kalau mendung kan UVB-nya keblok sama awan, tapi UVA-nya tetap lewat. Nah, jadi itu mah gosong, tapi nggak dapat vitamin D lagi. Am I right? Bener nggak sih maksudnya gitu? Terus dokter Dia juga menambahkan dari buku, ini aku screenshotin aja penjelasan beliau ya, karena aku nggak punya bukunya juga. Alasan kenapa jemuran cukup 3 kali seminggu aja, karena kalau kelamaan dan konstan malah vitamin D-nya jadi terdegradasi, jadi nggak aktif, jadi sayang. Terus gimana nih kesimpulannya? Kesimpulannya kamu bisa mendapatkan benefit dari berjemur itu di jam berapapun, dengan resiko dan benefit masing-masing. Sesuaiin aja sama kebutuhan masing-masing juga. Mau tahu yang mana yang paling efektif? Nggak usah debat, lakuin terus tes. Nah, baru tahu deh, oh ini efektif buat aku gitu. Mau berjemur jam 7 sampai 9 pagi sesuai dengan Dokter Gahrani dan Dokter Tony tadi nyaranin jam 7 pagi cukup 30 menit aja. Aku sih ragu ya 30 menit cukup, karena kalau berdasarkan penelitian yang di Jakarta itu jam 9 tuh 25 menit loh. Jadi coba hitung pakai perhitungannya Holix deh. Kalau jam 7 pagi berapa menit yang dibutuhkan? Benefitnya ya jemuran jam segitu nggak kepanasan, nggak sunburn, nggak merah. Tapi konsekuensinya pembentukan vitamin D-nya juga lebih sedikit, jadi jemurnya harus lebih lama dan lebih sering. Kalau lebih lama berarti resiko kena UVA lebih lama juga lebih besar. UVA, aging, keriput, sunspot. Mau berjemur jam 9 sesuai penelitian yang di Jakarta tadi, sesuai dokter Dia, bisa 25 menit aja, seminggu 3 kali cukup. Saya rasa di sini risk and benefitnya lumayan imbang ya. Atau mau berjemur jam 10 siang seperti Dr. Tan Sotien, itu juga benefit dan risknya masih lumayan seimbang. Atau mau berjemur jam 11 sampai 1 siang seperti Dr. Henry, spesialis ortopedi. Kalau Dr. Tony bilang 10 menit, Dr. Henry bilang 15 sampai 20 menit. Kalau penelitian yang di Jakarta itu 7,5 menit aja. Benefitnya karena UVB-nya lagi tinggi-tingginya, pembentukan vitamin D-nya very effective and efficient. Tapi resikonya resiko sunburn, resiko kanker kulit if overexposure. Dan mungkin buat beberapa orang nggak nyaman. Nggak ada ya yang nyuruh berjemur jam 12 siang sampai 1 jam sampai gosong. Logika aja deh. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya perlu nggak sih meluangkan waktu bener-bener untuk berjemur? Buat yang sehari-hari minim banget kena sun exposure, perlu lah. Tapi kalau buat yang sehari-hari itu masih kena pantulan-pantulan gitu, maksudnya walaupun nggak pernah kena direct sunlight, tapi kan tahu UV itu mantul lewat kaca, jadi sebenarnya kebentuk juga, terproduksi juga vitamin D-nya. Tapi seefektif apa?
kamu harus cek. Nggak bisa ngomong, karena nggak ada yang bisa memastikan kegiatanmu seperti apa. Intinya gini ya, timbang-timbang sendiri deh benefit dan resikonya masing-masing di jam tertentu. Karena ada loh yang berangkat kerja itu belum ada matahari, pulang mataharinya udah hilang. Terus gimana dia mau dapat vitamin D kalau bukan pas jam makan siang? Ada juga yang kulitnya benar-benar nggak bisa kena matahari terik, sensitif, merah banget atau jadi pusing kepalanya. Ya udah, nggak usah jemuran siang-siang bolong, jemuran pagian aja, tapi harus lebih lamaan. Ada juga yang benar-benar nggak bisa kena matahari sama sekali, misalnya yang lupus, langsung flare up, mau nggak mau suplementasi dong. Tapi ada juga yang nggak merespon baik sama suplementasi. Mungkin ada gangguan pencernaan, mungkin ada fat malabsorption karena kita tahu vitamin D itu larutnya dalam lemak, atau memang punya kontraindikasi terhadap suplementasi vitamin D, misalnya ada penyakit tertentu atau konsumsi obat-obatan tertentu. Dan nggak semua suplemen diciptakan sama, ada suplemen yang bisa lebih terserap, ada suplemen yang lebih nggak terserap dalam badan. Emang nggak semudah itu ya, maka dari itu ada yang namanya konsultasi. Kalau semua dokter bisa kasih general advice yang bisa dilakukan oleh semua orang, ngapain ada dokter di dunia ini? Makanya kalau punya kondisi tertentu dan ngerasa ada keluhan, tes vitamin D levelnya, habis itu konsultasi. Kalau mau tahu dosis yang tepat bisa ke dokter spesialis gizi. Atau kalau misalnya emang konsumsi obat-obatan tertentu dan ada penyakit tertentu, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau misalnya punya keluhannya di tulang sama sendi, bisa mungkin langsung ke dokter spesialis ortopedi. Jadi nggak usah bingung ya kenapa pendapat dokter beda-beda, namanya juga ilmu kesehatan terus berkembang. Kalau sama terus, kalau nggak ada pikiran yang kritis, artinya kita tidak berkembang. So this is a great thing. Bukan debat, tapi diskusi. Sekolah bertahun-tahun tuh nggak cukup, buku doang nggak cukup, jurnal doang nggak cukup, apalagi kalau cuma baca abstrak, kesimpulan, nggak baca metodenya gimana. Jam terbang juga penting, makin banyak klien, makin banyak kasus, makin berilmu. Dan seharusnya semakin berilmu, ilmu komunikasinya juga semakin baik, betul? Harusnya makin open-minded juga. Kalau saya pribadi memang agak sulit untuk jemuran pagi, karena dulu pada saat praktek pagi, terus ruangnya tertutup, mau dapat matahari dari mana. Terus kalau sekarang lagi work from home, bangunnya siang, atau pagi tuh sibuk masak dulu, jadi daripada nggak kena matahari sama sekali, ya udah, saya jemurannya masih yang bolong, jam 12. Kulit terekspos seluas mungkin karena saya mau efektif, efisien, waktu pendek aja 5 sampai maksimal banget 10 menit. Nggak usah pakai sunscreen, pakai tank top celana pendek, kalau bisa sport bra. Terus saya sambil gerak tubuh juga karena saya nggak mau rugi ya, dan biar nggak bosan juga. Muka tapi wajib pakai sunscreen kalau emang udah ketemu yang cocok, pakai topi gede, pokoknya muka harus ketutup. Jadi saya jemuran sekitar 3 kali seminggu, tapi plus suplementasi juga karena memang saya udah cek vitamin D level saya 2 kali. Semoga setelah ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya kapan berjemur yang bener. Jadi silahkan sesuaikan dengan kondisi, situasi, lingkungan masing-masing. Ingat lagi, tepatnya saya belum tentu tepatnya kamu. Kalau saya memang prefer yang penting pendek, cepat, efisien daripada harus berlama-lama. Tapi kalau kamu bisa 30 menit dan mendingan pagi, sok monggo. Yang penting tahu semua benefit dan risiko masing-masing, ya. Udah, abis itu jangan berantem lagi, mana-mana aja bisa kok, daripada mendem di kamar doang nggak kena matahari sama sekali. Stay healthy and happy. Bye.